Sebentar, sambil menunggu Pak Agung bisa masuk ke room Zoom, kita juga menunggu teman-teman yang ingin masuk. Pak, ini katanya banyak nggak bisa masuk tuh kenapa? Banyak yang bisa masuk. Login dulu. Login dulu ya. Pakai ID meeting. Coba. Pakai aplikasi, pakai aplikasi. Anak-anak, untuk Pak Agung apakah sudah terlihat di room Zoom? Pak Agung udah request dari tadi, udah di admit tapi kok nggak bisa masuk ya? Oh, sebentar. Ini sama Bapak juga sudah Bapak admit, tapi belum bisa masuk-masuk. Coba ini sepertinya sudah bisa masuk, coba. Ganteng. Oh iya, baik. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Guru. Apakah ini pembelajarannya sudah bisa dimulai Pak Agung? Silakan, bisa. Oke. Baik Bapak, ini sembari menunggu anak-anak yang lain bisa masuk, saya bisa memulai pelajaran pada pagi hari ini, nggih Pak? Nggih, monggo. Nggih Pak, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini terus aku udah ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua? Baik Pak. Baik Pak. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik. Terlebih lagi kita di kondisi saat ini yang masih COVID-19 ya. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selain itu juga harus tetap semangat ya anak-anak. Walaupun kemarin habis libur weekend, tapi pembelajaran di pagi hari ini di hari Senin harus tetap semangat.
Oke? Oke, Pak. Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik karena Diza tidak bisa masuk pada pagi hari ini karena sakit, Bapak ingin meminta Isna untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk Isna, disilahkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Isna yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk Isna, bagi teman-teman yang ingin masuk, bisa di-admit ya, ini Bapak biar fokus untuk menjelaskan. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Sama satu lagi, Rosa akan Bapak jadikan co-host juga untuk membantu Isna dalam mengadmit teman-teman. Ya, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anak-anak pasti baru melihat Bapak ya. Bapak baru bergabung di dalam kelas ini. Baik, sebelumnya Bapak perkenalkan terlebih dahulu diri Bapak. Ya, nama Bapak adalah Fathan Yusuf Anggulian. Alamat Bapak berasal dari Wonosobo, yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang. Ya, untuk Bapak ini mempunyai 4 bersaudara yang masing-masing masih bersekolah dan kakak saya juga berkuliah. Nah, jadi itu sedikit perkenalan dari Bapak. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak aru, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi bagi anak-anak yang ingin bertanya mengenai diri Bapak bisa bertanya sebelum Bapak memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Pak. Oh ya, baik. Berarti sudah cukup jelas ya. Jadi Bapak akan bersama-sama kalian selama kurang lebih 4 minggu. Sampai nanti pertengahan September. Nah, Bapak akan mengampu kalian, belajar bersama kalian. Baik. Selanjutnya Bapak ingin presensi terlebih dahulu. Jika Bapak lihat di grup kelas, sudah ada 34 yang menulis ya. Dan tadi yang izin sama Bapak ada Muhammad Giza. Dia mengatakan izin terlebih dahulu karena sedang sakit, gitu ya. Ya, oke, baik. Ada 34 siswa yang bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah, anak-anak semua semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian sebagai pengantar pada pembelajaran. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Hari Merdeka, yang mana tujuan Bapak ingin memotivasi kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini, serta menumbuhkan jiwa-jiwa dan sikap nasionalisme dalam diri kalian sebagai generasi muda. Oke.
Ya, baik. Apakah suara Bapak masih terdengar, anak-anak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, baik. Bentar. Oke, baik. Suara Bapak masih terdengar pada pagi hari ini. Ya, sebelum Bapak masuk kepada materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingat minggu lalu kalian belajar tentang apa di bab 1 bersama Pak Agung? Ada yang masih ingat apa tidak? Coba salah satu bisa menjawab. Mana? Bagaimana? Apakah ada yang masih ingat minggu lalu belajar tentang apa? Salah satu bisa menjawab. Coba, Isna masih ingat apa tidak minggu lalu belajar tentang apa? Di bab 1. Tentang HAM. Ya, baik. Jadi di bab 1 kalian sudah belajar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, jadi belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Baik, untuk bersama Bapak ini kalian akan belajar di bab 2 atau lanjutan dari bab 1. Sebentar, Bapak akan share PPT-nya terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat, anak-anak? Belum, Pak. Ya, sebentar. Masih muter, Pak. Oke. Masih muter, ngelak. Tidak bisa. Sebentar, masih proses ya. Baik, untuk sekarang apakah sudah terlihat, anak-anak? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Oke, jadi untuk bab 2 ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, dalam pertemuan pertama, kita akan berfokus pada subbab A, yaitu mengenai hakikat demokrasi Pancasila. Nah, sebelum apa manfaat dari kita belajar mengenai ini, jadi tujuan kita dengan belajar materi pada bab ini yaitu diharapkan siswa dapat merumuskan makna demokrasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi demokrasi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis tentang prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Baik, untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya ini ada 3 hal atau 3 poin. Yang pertama mengenai makna demokrasi. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Nah, baik, jadi itu merupakan cakupan materi anak-anak yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Oke, baik, langsung saja Bapak akan masuk kepada materi. Nah, sebagai pendahuluan atau pengantar, ini merupakan gambar yang memperlihatkan adanya perwujudan demokrasi. Nah, setelah kalian melihat gambar yang ada di PPT ini, apa yang kalian pikirkan
yang ada dalam pikiran kalian setelah melihat gambar ini. Gambar mengenai perwujudan demokrasi. Ya, baik, Bapak akan tunjuk salah satu untuk mencoba menjawab ya. Untuk Zola Raka, coba apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar ini? Pemilihan umum, Pak. Ya, baik. Jadi ini merupakan gambar proses pemilihan umum yang mana salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak coba tanya satu lagi ya. Untuk Fazim Maula, coba apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar ini? Fazim Maula? Ya, Pak. Coba, apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar ini? Pemilihan umum. Ya, baik. Sama dengan Zola Raka ya, jadi salah satu bentuk wujud demokrasi berupa pemilihan umum serta musyawarah. Baik, saya akan jelaskan. Nah, jadi peristiwa tersebut merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Lantas bagaimana perwujudan sikap tersebut? Nah, apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berarti keluarga kalian sudah menerapkan sikap demokratis. Lantas, dalam lingkup negara, apabila negara memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, maka dalam negara tersebut demokrasi sudah dibudayakan. Artinya nilai-nilai demokratis sudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi setelah melihat gambar tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam suatu negara jika sudah memberikan kebebasan kepada rakyatnya, maka negara tersebut sudah mengamalkan nilai-nilai demokratis oleh negara tersebut. Salah satunya adalah perwujudan mengenai atau perwujudan dari adanya pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Baik, Bapak langsung lanjut kepada materi. Ya, sekali lagi Bapak ingin bertanya kepada kalian, coba. Nah, apa itu makna demokrasi menurut kalian? Nah, Bapak coba tunjuk ya. Coba Isna Aulia sebagai wakil ketua. Apa makna demokrasi menurut kamu, Isna? Coba. Isna? Demokrasi itu sistem pemerintahan, Pak. Demokrasi itu sistem pemerintahan, ya, betul sekali, tepat. Sistem pemerintahan dari suatu negara, ya. Baik, satu lagi ya, Bapak coba tunjuk untuk mengemukakan pendapat kalian mengenai demokrasi. Ya, baik, Rosalita, coba, menurut kamu apa itu makna demokrasi? Menurut pandangan kamu? Sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada masyarakat. Ya, baik. Terima kasih kepada Rosa, jawaban yang sangat bagus, sangat lengkap ya mengenai demokrasi menurut Rosa. Ya, baik, Bapak akan jelaskan di slide selanjutnya. Sebentar. Ya, baik. Jadi kata demokrasi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Di konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar
Sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan suatu negara. Nah, jadi dalam memaknai arti atau makna demokrasi ini, setiap orang pasti sudah tidak asing ya dengan kata demokrasi. Namun tidak dipungkiri bahwa persepsi setiap orang itu berbeda-beda memaknai arti dari atau makna dari demokrasi. Terlebih ada yang menyalahgunakan makna demokrasi, yaitu untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Nah, dalam suatu contoh ya, anak-anak juga pasti sudah banyak melihat beritanya, yaitu seperti dinasti Ratu Atut, yaitu merupakan gubernur Banten ya, yang selama bertahun-tahun menjadi pemimpin di kota tersebut. Nah, itu merupakan penyalahgunaan dari demokrasi yang mana digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Baik, selanjutnya, nah lanjut untuk menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam suatu negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah pemilihan yang bebas. Nah, jadi demokrasi itu merupakan suatu kebebasan dari rakyat untuk memilih melalui pemilihan yang bebas yang diadakan oleh suatu negara. Lanjut. Nah, sementara itu demokrasi menurut Abraham Lincoln, dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk mengambil kepentingan bersama. Nah, jadi menurut pandangan Abraham Lincoln ini bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana dalam arti dari rakyat bahwa pemerintah itu diberikan mandat atau amanat dari rakyat untuk memimpin suatu pemerintahan, yang mana semua itu dikembalikan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, itu merupakan pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Selanjutnya, nah, maka sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya bahwa demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh suatu lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, baik dari sini makna atau pengertian yang ada di PPT ini bahwa kita ketahui bersama, jadi demokrasi ini tanggung jawabnya atau pokoknya adalah berada di tangan rakyat, yang mana dalam menjalankan demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri, yang mana diwakilkan oleh pemerintahan sebagai wakil rakyat. Nah, baik, dari pengertian atau makna demokrasi ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Pak. Belum ada? Ya, oke, baik. Karena belum ada, Bapak lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Jadi sebelum melangkah kepada klasifikasi demokrasi itu apa saja, Bapak ingin membawa kalian kepada lingkup-lingkup sekitar kalian atau di sekitar kalian, yang mana di lingkup keluarga, lingkup sekolah, maupun di lingkup masyarakat, bahwa kalian saat ini sudah duduk di bangku kelas 11 ya. Pasti orang tua kalian sudah mempercayai kalian akan suatu pengambilan keputusan bersama di dalam keluarga. Nah, ketika di dalam keluarga kalian ini melakukan musyawarah,
melakukan diskusi bersama. Nah, ini merupakan contoh-contoh pengamalan dari demokrasi yang dalam hal ini dalam lingkup yang paling kecil, yaitu dalam lingkup keluarga. Nah, jadi dalam keluarga sendiri pun kita sudah diajarkan yang namanya demokrasi, yaitu melalui musyawarah bersama atau orang tua melibatkan kita dalam suatu pengambilan keputusan. Begitu. Nah, dalam lingkup sekolah sendiri, pasti kalian saat ini mungkin kemarin di kelas 10 dan kelas 11 saat ini masih belajar online atau pembelajaran secara daring jarak jauh. Nah, pasti ketika kalian di SMP pasti pernah mengikuti adanya pemilihan ketua umum OSIS. Nah, hal ini merupakan contoh demokrasi dari lingkup sekolah yang sudah kalian pernah lakukan atau ikuti. Ini merupakan contoh-contoh yang ada di sekitar kalian mengenai pelaksanaan demokrasi atau makna demokrasi. Jadi dari suatu contoh atau praktik tersebut, kalian sudah bisa menyimpulkan atau merasakan atau meresapi ya mengenai makna demokrasi, yang mana di situ ditimbulkan atau dikedepankan dengan adanya kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan untuk memilih, seperti itu. Nah, baik, karena pada makna demokrasi ini belum ada yang bertanya, Bapak lanjutkan kepada slide yang selanjutnya ya. Nah, baik. Sekarang masuk kepada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi ini ada 3. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Serta yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, baik, Bapak akan jelaskan atau jabarkan satu persatu klasifikasi demokrasi itu sendiri. Yang berdasarkan titik beratnya, berdasarkan ideologi, serta berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Baik. Nah, klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal, yang mempunyai pengertian bahwa suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang politik. Bentuk-bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Nah, di suatu negara yang menganut ideologi liberal ini menerapkan adanya demokrasi formal. Nah, Bapak ingin bertanya ini kepada anak-anak semua, apakah ada yang tahu contoh-contoh dari negara liberal itu mana saja? Coba. Ada yang tahu? Jerman. Ya, betul, Jerman salah satu. Yang lain? Armenia, Pak. Armenia, ya, baik. Denmark. Satu lagi coba. Denmark. Spanyol. Ya, baik. Nah, terima kasih. Kalian sudah sedikit banyak mengerti ya mengenai negara-negara yang menganut liberal. Nah, jadi contoh negara liberal ini adalah yang pertama adalah Inggris, yang kedua ada Amerika Serikat, serta yang ketiga Jerman. Nah, ketiga negara tersebut merupakan negara-negara yang menganut sistem liberal gitu. Lanjut untuk klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang cenderung dihilangkan. Nah, maka bentuk-bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis itu sendiri. Nah, untuk negara komunis ini, apakah anak-anak ada yang tahu contoh negara komunis itu mana saja? Rusia. Uni Soviet. Uni Soviet. Terus apalagi? Korut, Korea Utara. Ya baik, betul sekali. Ya baik, betul sekali. Anak-anak sudah mengerti semua atau sudah tahu mengenai negara-negara yang termasuk negara komunis. Betul, ada Uni Soviet,
Dan yang untuk saat ini ada negara Cina, Vietnam maupun Laos. Nah, jadi Bapak contohkan untuk negara Cina ya, anak-anak. Pasti kalian juga pernah sering melihat berita atau membaca artikel mengenai sistem dari negara Cina itu sendiri, demokrasi material yang dianut. Nah, jadi dalam negara Cina tersebut cenderung adanya demokrasi itu dipegang oleh pemerintah, yang mana rakyat harus tunduk kepada pemerintah dengan berbagai statement atau perintah yang diperintahkan oleh negara tersebut. Nah, itu merupakan suatu perbedaan ya, yang jika kita lihat untuk negara kita yang demokratis, ini Cina menerapkan adanya demokrasi material. Nah, untuk yang ketiga, ini ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Untuk klasifikasi demokrasi yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, serta yang ketiga, demokrasi gabungan. Baik, Bapak lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan ideologi, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi liberal, dan yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua ada demokrasi rakyat. Nah, untuk yang pertama, demokrasi liberal ini yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, jadi dalam demokrasi liberal ini bahwa pemerintah mempunyai wewenang yang terbatas. Dalam hal ini, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau suatu keputusan itu dibatasi oleh adanya konstitusi itu sendiri, konstitusi dari negara tersebut tentunya. Baik, untuk yang kedua ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi rakyat ya, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunis. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan itu sendiri. Nah, jadi dalam demokrasi rakyat ini, rakyatnya atau manusianya ini tidak mengenal kelas sosial, semua dianggap rata atau setara ya, itu. Nah, itu merupakan klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi yang terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Baik, untuk yang ketiga ya, atau klasifikasi demokrasi yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Hal ini pun dibagi menjadi 2. Yang pertama demokrasi langsung, serta yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam bermusyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, jadi dalam demokrasi langsung ini suatu negara atau pemerintah itu mengikutsertakan rakyatnya dalam pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah maupun diskusi yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi dalam demokrasi langsung ini rakyatnya itu diajak atau ikut langsung bergabung dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, karena rakyat ini ikut serta dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan umum suatu negara, maka hal ini disebut sebagai demokrasi langsung karena rakyat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Yang kedua itu demokrasi tidak langsung, yang mempunyai makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan,
penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, ini dapat kita saksikan ya di negara kita sebagai contohnya bahwa suatu negara yang sudah semakin kompleks, semakin luas wilayahnya, penduduknya semakin banyak, permasalahan mengenai ekonomi semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini membuat negara atau pemerintah dalam pengambilan keputusan ini dilakukan secara perwakilan. Nah, kan tidak memungkinkan ya. Jadi suatu negara yang sudah luas, batas wilayahnya yang semakin luas, permasalahannya semakin luas, rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan sedikit menyulitkan ya karena kondisi geografis suatu negara. Nah, maka jika suatu negara tersebut bercirikan seperti tersebut, maka demokrasi yang dilaksanakan melalui demokrasi tidak langsung atau melalui pemilihan umum, begitu. Nah, baik, seperti negara Indonesia ya yang kita saksikan bersama. Ini apakah sudah pernah melakukan pemilihan umum, anak-anak? Belum ya? Belum, Pak. Oh ya, belum. Nah, jadi seperti yang terjadi di negara Indonesia bahwa dalam proses demokrasi ini bangsa Indonesia menggunakan pemilihan umum, yaitu melalui pemilihan yang berada di setiap daerah-daerah. Lantas jika kita berbicara di Indonesia, demokrasi Indonesia ini didasari atas sila keempat, yaitu permusyawaratan yang di dalam sila keempat, serta yang dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan sila kelima. Oke, jadi dalam demokrasi Indonesia ini didasari oleh sila keempat dan yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Baik, dari klasifikasi demokrasi ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Belum ada? Tidak, Pak. Kalau belum ada, coba Bapak ingin mengajak kalian berdiskusi ya. Sebentar. Bapak ingin mengajak berdiskusi kalian mengenai persoalan-persoalan yang dekat dengan kita ya. Tentunya berkaitan dengan demokrasi. Ya, coba ada yang bisa apa tidak? Contoh suatu permasalahan demokrasi yang terjadi di negara Indonesia itu seperti apa? Misal contohnya ya, seperti yang Bapak sudah kasih rambu-rambu, seperti tadi contoh apa nih namanya, kekuasaan yang terus-menerus apa ini tidak berganti. Nah, ini contoh lain dari permasalahan demokrasi yang pernah kalian lihat atau Saya, Pak. ya, coba Muhammad Habibur Rahman. Ya, contoh permasalahan demokrasi itu seperti apa ya di negara Indonesia berkaitan dengan materi kita pagi hari ini? Berkaitan dengan demokrasi tidak langsung Ya, yang terjadi pada era Orde Baru, yaitu pada masa era Presiden Soeharto yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun dan tidak berganti, tidak sesuai dengan undang-undang, yang berkuasa penuh selama 32 tahun, Pak. Ya, baik, bagus sekali ya. Yang seharusnya 5 tahun sekali. Yes. Ya, baik, bagus sekali jawaban dari Muhammad Habibur Rahman. Jadi contoh yang pernah kita lihat atau alami dalam negara Indonesia merupakan kekuasaan Presiden Soeharto ya yang berkuasa selama 32 tahun. Nah, selain itu coba contoh lain. Sebenarnya terima kasih ya untuk Muhammad Habibur Rahman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, baik, menambahi dari jawaban dari Muhammad Habibur Rahman ya. Jadi
salah satu contoh masalah demokrasi adalah kekuasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun atau tidak adanya pergantian kekuasaan. Hal ini menjadi suatu contoh permasalahan demokrasi yang ada. Baik, seperti itu. Terima kasih untuk Muhammad Habibur Rahman. Baik, Bapak akan lanjut kepada materi yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Baik, prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi, penjabarannya adalah sebagai berikut. Di dalam suatu negara yang demokrasi, maka suatu negara tersebut harus menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan itu secara damai dan secara melembaga. Jadi suatu permasalahan atau persoalan di dalam suatu negara yang mana negara tersebut menggunakan prinsip demokrasi, maka harus diselesaikan secara damai dan melembaga. Yang kedua, terjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, seperti yang kita sedang alami saat ini sama-sama ya. Jadi di dalam suatu negara ini pasti mengalami suatu perubahan. Entah itu karena faktor teknologi, kemajuan teknologi, atau faktor ekonomi dan lain sebagainya, hal ini pasti akan mengalami perubahan. Nah, maka suatu negara yang menurut demokrasi ini harus dapat menyikapinya tersebut, harus menyikapi perubahan tersebut untuk berlangsungan rakyatnya. Nah, itu jadi menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, maka masyarakat harus pemerintah ya harus menyiapkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menyikapi adanya perubahan tersebut di dalam suatu negara. Lanjut, yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, seperti yang sudah diungkapkan oleh Muhammad Habibur Rahman tadi ya, jadi dalam suatu negara yang demokrasi itu harus menyelenggarakan suatu pergantian pemimpin secara teratur, yang mana harus diatur dalam suatu undang-undang untuk mengenai kekuasaan. Jadi Indonesia salah satunya adalah mengenai 5 tahun sekali ya pergantian presiden. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Nah, jadi dalam suatu negara demokrasi pun dalam pelaksanaannya terhadap rakyatnya harus menggunakan dengan cara yang halus terhadap rakyatnya, serta menghindari adanya kekerasan terhadap yang sampai minimum atau seminimal mungkin begitu menggunakan kekerasan. Yang kelima ada mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Nah, jadi dalam suatu negara demokrasi pun pastinya akan mengalami hal-hal yang kompleks, entah itu keragaman dari suku, agama, ras, dan budaya, maka harus saling serta-merta harus menghargai atau munculnya sikap-sikap toleransi menanggapi hal tersebut, adanya keanekaragaman yang terjadi di suatu negara tersebut, terlebih di negara yang demokrasi. Serta untuk yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan. Nah, jadi di dalam suatu negara yang demokrasi harus menjunjung tinggi keadilan terhadap rakyatnya. Tidak tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi di dalam suatu negara yang demokrasi, pemerintah harus menjamin suatu tegaknya keadilan bagi masyarakat atau rakyatnya. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip dari demokrasi yang dijelaskan oleh Henry B. Mayo. Baik, untuk selanjutnya masih ada satu lagi ya untuk mengenai prinsip demokrasi yang dijelaskan atau disampaikan oleh ahli. Nah, selanjutnya untuk menurut Alamuddin, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi. Nah, jadi menurut Alamuddin ini suatu prinsip demokrasi disebut atau
dikatakan sebagai soko guru demokrasi yang mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, prinsip demokrasi menurut Alamuddin yang utama ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintahkan. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Nah, ini hal yang penting ya, yang kita perlu sadari dan kita pahami. Jadi, menjamin adanya hak-hak asasi manusia ini sangat penting di dalam suatu negara. Bahkan jika kita melihat di negara Indonesia, masih banyak terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia yang mana masih banyak perlakuan di depan hukum yang tidak adil. Nah, ini seperti contohnya para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi bermiliar-miliaran hanya dihukum sekian tahun. Namun bagi rakyat biasa yang tidak seberapa melakukan kesalahan, hal itu dihukum sampai beberapa tahun. Nah, ini merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia. Maka dalam prinsip demokrasi, hal itu harus menjamin adanya hak asasi manusia. Yang keenam atau yang F, pemilihan yang bebas dan jujur. Nah, ini merupakan syarat wajib ya bagi negara demokrasi adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Dalam Indonesia menganut sistem luber judil ya. Nah, maka dalam negara demokrasi harus wajib ini namanya adanya terselenggaranya pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, ada persamaan di depan hukum. Nah, ini seperti yang bersangkutan dengan Bapak yang sampaikan sebelumnya ya. Nah, jadi persamaan di depan hukum ini perlu untuk dikedepankan, terlebih di negara yang demokrasi. Yang ke-8 ada proses hukum yang wajar. Yang ke-9 pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang ke-10 pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Serta yang ke-11 atau yang terakhir nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, ini nilai-nilai toleransi dalam suatu negara yang demokrasi harus dikedepankan. Seperti yang tadi ya, prinsip menurut Henry Bimayo bahwa keanekaragaman harus dijunjung tinggi atau harus mengerti adanya suatu keanekaragaman. Nah, maka nilai-nilai toleransi dari setiap rakyatnya, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat harus ditingkatkan lebih lagi. Nah, jadi itu merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang disampaikan oleh dua ahli ya. Yang pertama ada Henry Bimayo, yang kedua adalah Alamuddin ini yang disebut prinsip demokrasinya dengan soko guru demokrasi. Nah, baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Belum ada? Belum ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Ya, oke, baik. Karena belum ada yang ingin ditanyakan, Bapak pun sudah sedikit ya mendengar ungkapan-ungkapan atau pandangan dari anak-anak semua. Salah satunya ada Muhammad Habibur Rahman, ada Isna, ada Rosa. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyampaikan pemikirannya atau pandangannya mengenai pertanyaan Bapak tadi. Baik, karena anak-anak belum ada yang ingin ditanyakan, sampai kita di slide akhir. Nah, jadi apa yang sudah kita bahas mengenai hakikat demokrasi, yang kedua ada klasifikasi demokrasi, serta yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Ya baik, Bapak ingin bersama-sama kalian, sebentar ini sudah menunjukkan pukul berapa ya? Jam 9.55.
Apakah anak-anak habis ini ada jam pelajaran lagi atau tidak? Ada, Pak, tapi kemungkinan Masih. PKWU, Pak. Berarti jam 10 sampai jam 11 ya? Ya. ya. Ya, baik. Karena ini sudah menunjukkan pukul 9.55, Bapak akan tutup ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bersama-sama kalian menyimpulkan terlebih dahulu kesimpulan yang sudah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Nah, dalam hal ini, karena pada hakikatnya kita tahu semua bahwa kekuasaan atau kedaulatan dalam demokrasi ini berada di tangan rakyat. Yang kedua mengenai mengenai klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan titik perhatiannya, yaitu yang terdiri dari demokrasi formal, demokrasi material, serta demokrasi gabungan. Serta yang kedua, berdasarkan ideologi yang memuat demokrasi konstitusional serta demokrasi rakyat. Serta yang terakhir atau yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, untuk prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Henry B. Mayo serta Alamuddin. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran pagi hari ini. Sebagai refleksi kita bersama bahwa kita mempelajari demokrasi ini diharapkan anak semua dapat menjunjung nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Lebih kita menghargai ya. Menghargai adanya demokrasi di Indonesia. Baik, seperti itu. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan desain pembelajaran kita di minggu depan. Apakah sudah siap untuk mendengarkan anak semua? Sudah, Ya. Pak. Ya, oke. Jadi untuk pertemuan kita di minggu depan, Bapak ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Yaitu ada 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok beranggotakan 9 orang. Yang nantinya di pertemuan kedua akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Nah, nanti untuk sistematikanya atau penugasannya, untuk detail tugasnya akan Bapak sampaikan di grup. Jadi nanti Bapak akan share di grup WA kalian semua mengenai tugas atau kerja kelompok yang akan kita bahas di minggu depan melalui WA grup. Nanti apabila ada hal-hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Begitu ya. Jadi gambaran pertemuan kita di minggu depan, Bapak ingin kalian yang bercerita, Bapak ingin kalian yang mengekspresikan pemikiran kalian berupa diskusi kelompok. Begitu ya. Siap? Siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih, semangat-semangat sekali ya kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, tidak terasa sudah menunjukkan pukul 10. Ya, baik, Bapak akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, apakah ada tambahan dari Pak Agung? Mohon izin. Tidak, Pak Guru. Oh ya, baik. Mohon izin Pak Agung. Ya, jadi untuk desain pertemuan selanjutnya seperti itu ya, anak-anak. Kalian akan berdiskusi secara bersama-sama melalui kelompok. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai grup. Baik, Bapak cukupkan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusias dan partisipasi anak-anak semua pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Ya.